Hadirin, dalam sebuah penelitian dalam dunia psikologi dikenal ada istilah self talk, yaitu berbicara sendiri di dalam hati. Bahkan penelitian tersebut mengatakan paling sedikit setiap orang berbicara di dalam hatinya itu 50.000 kali dalam 1 kali 24 jam. Seorang penulis psikolog, Bradley namanya, yang menulis dengan judul 40 Techniques Every Counselor Should Know, beliau juga menjelaskan pentingnya self talk itu dalam artian positive talk atau positive self talk, bahwa setiap diri itu harus ngobrol di dalam hatinya itu dengan obrolan-obrolan yang positif. Untuk apa? Bagi yang stres akan mudah sembuh. Bahkan bagi yang sakit fisik pun akan lebih cepat mengalami kesembuhannya. Hadirin, as'adakumullah. Lalu siang ini khatib mengajak kita untuk self talk bidzikrillah. Kita manfaatkan 50.000 kali obrolan diri kita masing-masing dalam 1 kali 24 jam itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang kemudian menunjukkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu apa yang ada di dalam jiwa kita. Meskipun mungkin mulut kita terkatup tidak mengucap sepatah kata pun, tapi Allah tahu apa yang kita mau. Hadirin, ini akan sangat bermanfaat manakala obrolan dalam hati kita itu senantiasa membawa asma Allah. Kenapa begitu? Karena Allah sampaikan juga, sebagaimana khatib sampaikan tadi di awal khutbah ini, Allah sampaikan ana inda dzanni abdi bi. Masya Allah, aku akan sangat dipengaruhi atau tergantung atau akan dipersepsikan sebagaimana hambaku memahamiku, mempersepsikanku, menggambarkanku di dalam dirinya. Sehingga kalau kita positive thinking kepada Allah, berhusnudon kepada Allah, maka hasilnya juga positif. Hadirin, husnudon itu adalah bagian dari pekerjaan hati. Petunjuk bagi kita orang yang sudah beriman, sebagaimana kita minta dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah agar kita selalu ditunjukkan, diberi hidayah ke jalan yang lurus. Itu artinya adalah meningkatnya kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, meningkatnya ketakwaan di dalam diri kita. Dan Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, siapa mereka yang akan mudah sekali diberi petunjuk oleh Allah? Adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, percaya bahwa Allah Tuhannya, percaya bahwa Rasulullah adalah qudwah uswah hasanah, percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, percaya bahwa malaikat adalah utusan Allah, dan seterusnya sebagaimana kita pahami rukun iman dan tentu cabang-cabang iman yang lainnya. Hadirin, dan ketika dilanjutkan di ayat tersebut, Allah sampaikan selain syarat iman untuk mendapatkan hidayah dalam artian peningkatan ketakwaan, peningkatan kebaikan, optimalisasi kebaikan di dalam kehidupan, itu ternyata Allah sampaikan wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, adalah orang-orang yang menenangkan hatinya, qulubuhum, hati-hati mereka itu ditenangkan dengan apa? Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Agar lebih tegas lagi, agar manusia lebih yakin lagi, maka di akhir ayat tersebut
Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketika ada orang resah datang ke seorang psikolog atau dokter, diberikan obat penenang, maka efeknya selama obat itu masih berpengaruh bisa tenang. Setelah pengaruhnya habis, hilang ketenangan itu, muncul kembali keresahan. Namun di ayat ini Allah sampaikan, dipastikan orang yang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Masya Allah. Hadirin, dan hati itu adalah tempat self talk. Hati itu adalah tempat ngobrol, tempat berbicara. Kalau kita mau jujur, ketika kita melihat apapun, hati kita berbicara, berdialog sendiri, mengomentari sendiri orang tersebut yang kita lihat, atau fenomena yang kita rasakan, atau mungkin sesuatu yang kita pikirkan. Bahkan kita juga sering kepo, ingin tahu apa yang kita lihat dengan panca indera kita, apa yang kita pikirkan dalam hati dan pikiran kita itu. Masya Allah. Hadirin, sayang sekali kalau dialog-dialog hati seperti ini kemudian tidak menjadi sumber zikrullah, tidak menjadi lumbung zikrullah. Dalam Al-Adhkar Imam Nawawi, dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau juga menerangkan bagaimana cara berzikir itu. Yang paling terkenal kita bisa dapatkan ada zikir yang disuarakan, dilafadzkan atau jali, ada zikir yang di dalam hati atau khafi, atau juga sering disebut sirri, zikir yang rahasia, karena orang kanan kiri kita tidak tahu bahwa kita sedang mengingat Allah. Hadirin, dan hal ini dikuatkan kembali oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah. Allah sampaikan di sini ulul albab, orang yang rasional, orang yang akalnya sehat. Ternyata orang yang ulul albab, orang yang rasional, orang yang akalnya sehat, itu selalu memanfaatkan hatinya untuk bidzikrillah. Kenapa? Tadi disampaikan, siapa mereka orang ulul albab itu? Yang mengingat Allah. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, bukan hanya mengingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kalau kita bilang langit dan bumi bukan berarti isinya, tidak. Artinya langit bumi adalah alam semesta ini. Dipikirkan oleh orang-orang yang rasional, orang-orang yang akalnya sehat, yang disebut ulul albab di dalam Al-Quranul Karim. Dan ketika memikirkan itu, maka selesai kemudian mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Masya Allah. Hadirin, inilah bagaimana seorang ulul albab itu beraktivitas di dalam hatinya. Berpikir itu pekerjaan yang tidak orang tahu. Tidak ada orang tahu kecuali dia sudah mengucapkannya. Berpikir itu pekerjaan hati. Berzikir juga bisa dilakukan di dalam hati.
Dan self talk itu harus dimanfaatkan. 50.000 kali dalam 1 kali 24 jam kita selalu ngobrol. Coba kalau obrolan itu kita sertakan Allah, artinya kita benar-benar ngobrol kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin, bagaimana caranya agar kita bisa ngobrol seperti itu? Agar kita bisa memanfaatkan 50.000 kali dalam 1 kali 24 jam penuh dengan asma Allah. Terikat terus dengan asma Allah. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku itu berzikir dengan hatiku lebih kusukai daripada dengan lisanku, dengan derajat atau perbandingan 70 kali. Masya Allah. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan, fa inna asla dzikri fil qalbi wal lisani tabi'un lil qalbi. Sesungguhnya aslinya zikir itu adalah di dalam hatinya, dan lisan mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Masya Allah. Hadirin, dan berapa banyak orang berzikir tapi tidak ada di dalam hatinya. Maka para alim ulama juga membagi, ada zikir jali, ada zikir khafi. Yang ideal zikir itu dua-duanya, ya hati ya lisan. Namun dalam beberapa kondisi, bahkan dalam self talk misalnya, karunia Allah yang ada di dalam diri kita, maka kita harus manfaatkan dengan zikrul qalbi, zikir di dalam hati. Sekali lagi hadirin, bagaimana caranya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Beliau juga menyampaikan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ya ibadah. Masya Allah. Dan Rasulullah pernah menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib ila qalal malaku walaka bimiflin. Tidak ada seorang hamba muslim yang kemudian dia mendoakan saudaranya, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali datang seorang malaikat mendoakan orang tersebut, walaka bimiflin, kamu juga dapat doa yang sama. Insyaallah. Jadi kalau kita mendoakan orang nih, ya Allah kasihan dia, sepertinya dia pemulung tapi sudah tua sekali, anaknya diajak kemana-mana, sehatkan ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, sadarkan dia agar dia memperbolehkan anaknya untuk sekolah ya Allah. Ketika kita ngobrol di dalam hati kita itu masuk ke ranah hadis ini, kita mendoakan dia tanpa dia tahu, maka hakikatnya kembali kebaikannya ke dalam diri kita. Walaka bimithlim. Hadirin, inilah yang khatib maksud, kita harus manfaatkan self talk yang 50.000 kali ini dalam 1 kali 24 jam sebanyak-banyaknya untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah. Coba kalau kita bangun tidur aja, lihat atap, ada cicak, lihat kanan kiri kita mungkin ada anak atau istri kita, atau lihat apa saja. Jangan biarkan melihat tanpa menyebut asma Allah. Jangan biarkan kita berpikir tanpa mengikutkan Allah. Jangan biarkan hati kita berdetak, ngobrol, kepo tanpa mengajak Allah di dalamnya. Kita naik motor misalnya, atau naik mobil, di depan kita ada anak muda, masih remaja, pakai baju SMP misalnya. Tapi Masya Allah, kita nggak mampu, kita nggak tahu dia anak siapa, kita nggak mampu mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu dilarang oleh Allah. Dia boncengan di jalan yang ramai,
kemudian saling pegang dan sebagainya. Yang jelas yang dilakukan pasti bukan suatu yang halal. Kita nggak mampu. Maka saat itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendoakan dia. Ya Allah, sadarkan mereka berdua. Akhirkan hidupnya dengan husnul khotimah. Jadikan orang tuanya berani untuk mengingatkan mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena saat ini banyak orang tua takut mengingatkan anaknya. Ya Allah, akhirkan mereka husnul khotimah ya Allah. Jaga kami dan keluarga kami juga agar bisa husnul khotimah ya Allah. Masya Allah hadirin. Dan itu bisa tanpa mulut kita berbicara, tanpa terdengar siapapun doa kita itu. Tapi ingat, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Hadirin, dan kita tahu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika di Taif, beliau dilemparin, disiksa sama orang-orang Taif. Gak ada orang tahu bagaimana Rasulullah ngobrol dengan Jibril kecuali Rasulullah mengabarkannya. Artinya Rasulullah mengadakan self-talk di dalam dirinya bersama Jibril. Ketika Jibril menawarkan azab atau siksaan untuk Taif dan penduduknya, maka Rasulullah melarang. Bahkan Rasulullah kemudian mendoakan agar anak cucu Taif, anak cucu penduduk Taif akan menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu terjadi. Hadirin, rupa-rupanya diperjelas ini teknisnya hadirin. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Nanti kita buka sendiri di rumah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini yang dilakukan Rasulullah. Dan Rasulullah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai uswah hasanah. Contoh yang baik bisa diikuti. Apa yang dilakukan Rasulullah dalam berinteraksi dalam kehidupan beliau, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam bermuasyarah, maka beliau menerapkan yang pertama, fa'fu anhum, memaafkan. Untuk memaafkan gak perlu syarat. Memaafkan itu perlu keikhlasan. Hatinya Rasulullah selalu memaafkan. Hatinya pengikutnya Rasulullah pun harusnya selalu memaafkan. Sebesar apapun dosa yang diperbuat atau perlakuan buruk yang diperbuat oleh saudara-saudara kita. Yang kedua, setelah memaafkan adalah wastaghfir lahum. Bukan sekedar memaafkan hadirin, memintakan ampun dia kepada Allah. Bayangkan, kita tidak melakukan dosa, tapi kita memintakan ampun untuknya kepada Allah karena dia melakukan dosa. Dan gak perlu tahu dia yang kita mintakan ampun itu bahwa kita sedang memintakan ampun kepada Allah untuknya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Dan yang ketiga apa hadirin? Ya, wasyawirum fil amr. Ajak ngobrol, silaturahim, buang barrier, buanglah penghalang partai politik yang berbeda, penghalang status sosial yang berbeda, penghalang status yang lain ekonomi mungkin yang berbeda, harus dibuang. Kalau ingin mengikuti Rasulullah SAW. Untuk apa? Masya Allah. Dilanjutkan. Bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Untuk kita pribadi, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Untuk kemaslahatan manusia. Dan fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau itu sudah dilakukan, maka serahkan semuanya kepada Allah. Jangan menuntut hasil, tapi kita perlu menuntut praktek kita, amaliyah kita menjalankan yang poin-poin tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memanfaatkan dialog-dialog di dalam hati kita penuh dengan zikrullah, dengan cara mengaitkan semuanya kepada Allah, dengan cara mendoakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dengan doa-doa kebaikan kita mintakan kepada Allah, maka kita akan merasakan getaran Allah itu akan selalu bersama dalam kehidupan kita, dalam susah, dalam bahagia, dalam kondisi apapun Allah akan bersama kita. Amin ya rabbal alamin.